dengan Gen Z itu kita sudah banyak banget dicari terang gitu. Termasuk bahwa Gen Z itu tidak akan pernah punya rumah pun kita ada riset. Akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Kawasan industri Kendal punya kawasan industri Kendal yang kebetulan juga masuk kawasan ekonomi khusus. Nah ini memang sekitar 6-7% itu mereka pengen sewa kontrak. Bahwa kedepannya menghuni rumah ini harus memiliki. Gitu. Iya, selamat siang Pak Zia, senang sekali pada kali ini kita bisa ketemu dengan Pak Zia dari Dinas Perkim Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan banyak diskusi kaitannya dengan program yang sedang digalakkan teman-teman kementerian dan juga isu-isu yang terkini yang mungkin beberapa isu itu sebenarnya sudah lama kita bahas, tetapi baru kali ini mereka mulai aware kembali kaitannya dengan entah rumah sewa, mulai kembali lagi menganalisis kemampuan PR dan lain sebagainya. Nah, keberhasilan di Kendal itu kan harapannya juga bisa kita tularkan di tahun depan pengembangannya terkait program-program pembiayaan perumahan atau program-program yang lainnya. Nah, kita ingin tahu ini Pak Zia kaitannya dengan sebenarnya masyarakat saat ini gitu ya, kaitannya dengan daya beli rumah yang ada dengan kondisi ekonomi yang sekarang, terus kebijakan pemerintah sekarang terutama kaitannya dengan kafling minimal segala macam yang banyak sekali, tidak hanya di Kendal ya teman-teman di luar Jawa pun mereka beberapa kali harus berdiskusi dengan teman-teman perumahan juga terkait dengan banyak konflik yang di sana. Nah, kita ingin tahu sebenarnya itu masyarakat sekarang itu daya belinya sejauh mana sih kaitannya dengan rumah begitu. Kalau daya beli, kalau cerita teman-teman pengembang Ibu ya, ini tahun ini kayaknya memang ada penurunan. Kalau di data kami memang tahun kemarin itu untuk perizinan perumahan yang FLPP ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Ya kurang lebih tahun kemarin ada hampir 9 ribuan lah. Ini akhir Desember kita baru ada izin mungkin sekitar 5 ribuan. Nah ini mungkin banyak faktor sebenarnya Bu. Jadi termasuk moratorium LSD, kemudian juga tadi ada aturan-aturan baru yang terkait SDTR di Kendal sendiri, dan saya yakin tadi dari kemampuan masyarakat ini yang menjadi salah satu faktor yang paling besar itu. Walaupun kalau tahun kemarin dengan sekian ribu izin itu FLPP di Kendal itu dari datanya ada cuma 2.500, tapi kalau tahun ini kan FLPP udah di loss nih istilahnya. Nah ini kemarin aja udah angka akhir November itu udah 4 ribuan Kendal sebenarnya. Secara FLPP mungkin kita naik, tapi secara penjualan rumah mungkin ini yang turun ya. Tapi ini yang memang kita nggak punya cukup data sebenarnya. Jadi selama ini perizinan perumahan banyak, tapi mereka jualnya apakah hanya FLPP atau jual ke pembiayaan lainnya. Ini yang sebenarnya perlu kita gali bersama nih ya. Nah, cuman kita juga melihat sebenarnya nanti setelah FLPP ini kan di bawah FLPP ini juga banyak teman-teman ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi concern kami di Disperkim Kendal, bagaimana kita sebenarnya menolong teman-teman ini gitu. Karena FLPP sendiri kan kita tahu 166 juta itu tenor 20 kan 1.050.000 sekian ya, katakanlah 3 jutaan ke atas lah Bu untuk pendapatannya kan. Nah UMK di Kendal sendiri sekarang sekitar 2,7 ya 2,7 sekian, sehingga ada gap nih. Nah ini bagaimana teman-teman ini yang sebenarnya harus ada solusi-solusi lain, dan mungkin yang kalau kita dengar di baca-baca ini kan Gen Z kan nggak mau beli rumah gitu-gitu. Nah ini yang sebenarnya juga perlu nanti nextnya kita tangkap nih. Gitu. Kita punya, memang kita sama teman-teman di Perkim kita ada ini Bu, mendata preferensi hunian teman-teman kawasan industri. Kebetulan Kendal punya kawasan industri Kendal yang kebetulan juga masuk kawasan ekonomi khusus.
Nah ini memang sekitar 6-7% itu mereka pengen sewa kontrak. Betul. Nah ini sebenarnya angka ini yang sebenarnya juga perlu dicermati. Ini nextnya tadi sampaikan Bu Dani ada rumah sewa segala macam. Nah ini karena memang bisa jadi mereka preferensinya itu bisa jadi mereka belum mampu untuk beli rumah. Nah ini yang mungkin kedepannya harapannya kita bisa bareng-bareng. Betul. Sebenarnya kita itu riset yang kita diskusi riset terkait dengan Gen Z itu kita sudah banyak banget dicari gitu. Termasuk bahwa Gen Z itu tidak akan pernah punya rumah pun kita ada riset terkait itu gitu. Jadi tidak bisa punya rumah kalau penghasilannya tidak di atas 10 misalnya dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa riset yang sudah kita lakukan gitu. Di lain sisi karena memang harga tanah dan segala macam mungkin mereka mampu tapi jauh dari lokasi mereka bekerja gitu. Yang itu anak-anak sekarang beda gitu ya. Effort untuk kemudian mereka maunya begitu keluar rumah langsung sudah tinggal jalan kaki sampai ke tempat kerjanya mereka gitu. Nah, yang hasil riset yang lainnya itu termasuk tadi preferensi dan segala macam itu kita sering banget diskusikan itu bahwa mereka itu effort untuk memelihara rumah itu mereka tuh semakin menurun gitu. Jadi tadi di DIY sendiri sudah mulai muncul itu rumah sewa yang mereka memang sudah di maintenance seperti kos-kosan tapi di maintenance sampai bersihnya, laundrynya itu sangat diminati gitu. Jadi semi hotel gitu tapi harganya lebih murah, fasilitasnya mirip seperti itu, mereka pulang sudah tinggal tidur. Nah yang dicari itu yang jenis seperti itu. Nah kemarin kita waktu diskusi sama teman-teman Ray di Palangkaraya kita sudah sampaikan juga bahwa risetnya mereka tetap bersikukuh bahwa LPPP itu masih menjadi andalan mereka. Padahal data di RP3KP-nya mereka itu sudah menunjukkan bahwa angka Gen Z-nya itu tinggi. Arahnya itu ke sana gitu. Tapi mereka tetap aja mulai menyediakan untuk LPPP gitu. Karena bagi mereka ketika mereka menyediakan rumah sewa yang mereka dapatkan itu sangat lebih rendah dibandingkan dengan rumah milik keuntungan dan segala macam gitu. Itu yang mereka diskusikan. Nah, kalau melihat dari cakupan di luar Kendal gitu ya, entah di luar Jawa dan segala macam, termasuk tadi yang perubahan luasan gitu, itu cukup menjadi masalah kan, apalagi dengan kondisi yang saat ini. Gitu. Ya Bu, sekarang tadi kalau teman-teman pengembang sih mereka bilangnya sekarang susah untuk cari lahan. Gitu. Nah ini yang mungkin bahwa teman-teman pengembang ini kan harusnya juga sinkron ya di RP3KP-nya bahwa ini disediakan oleh pemerintah. Jadi selama ini kan mereka kan prol aja gitu. Jadi ada yang jual tanah di sini mereka beli. Nah ini yang sebenarnya harusnya diatur dari awal sehingga kita bisa menjaga kenaikan harga lahan. Nah itu. Nah kemudian terkait tadi rumah sewa dan lain-lain ini yang sebenarnya juga cukup menarik di Kendal sudah mulai beberapa teman-teman pengembang ini mereka sudah mulai melirik untuk jualan tower kos-kosan Bu. Iya atau mungkin juga ada 2 lantai atau lebih 3 lantai? 2 lantai, 2 lantai jadi low rise ya. Kemudian ada juga yang model hampir kayak hotel gitu, tapi lebih ke kayak villa gitu. Jadi kayak hunian nanti nextnya disewakan tapi lebih ke menengah lah, level-level menengah. Sehingga kayak itu semacam hotel. Jadi nanti ada setiap hari dibersihkan, ada spray diganti segala macam dan itu. Jadi sudah ada hitung-hitungannya Bu. Jadi misalkan nih harga rumahnya 1, sekian M. Kemudian nanti ketika dalam satu lingkup kawasan itu disewakan, itu sekian persen nanti untuk manajemen, sekian persen untuk si investor. Nah ini kemudian ketika disewakan 70% saja klaim si pengembang ini, itu bisa masih dapat untung gitu Bu. Nah makanya sebenarnya hitung-hitungannya mungkin untungnya tadi dari untung dengan saya investasi sekian, saya dapatnya sekian persen gitu. Mungkin hitungan buat investor ini lebih dari naruh di deposito gitu kan. Nah, paling tidak mungkin keuntungannya sama, tapi dia punya keuntungan lain kenaikan aset. Nah ini yang harapannya kita juga memberikan
aware ke teman-teman pekerja ini gitu. Jadi nextnya saya sepakat rumah sewa itu perlu gitu. Tapi ini juga bagaimana nanti teman-teman karyawan-karyawan ini yang belum mampu membeli rumah, ini ada opsi lain Bu. Jadi sewa tapi sewa beli misalkan. Rent to own gitu ya. Rent to own, yes. Jadi karena contoh kalau kami kemarin analisis sederhana dari tadi saya cerita ada pengembang yang jual tower khususan, itu satu tower itu mereka jualnya 1 M. Itu ada 17 kamar. Sebenarnya per kamarnya kan mungkin nggak ada sampai 60 juta. Gitu. Sehingga ketika mereka sewanya, tingkat sewa di Kendal rata-rata sekarang udah 800 sampai 1 juta. Bayangin Bu, jadi daripada saya kontrak 800. AC atau? AC. Kalau non AC mungkin 500, 650. Nah, bisa dibayangin daripada saya ngontrak nih, saya kan mending saya utang ke bank gitu kan 75 juta, 100 juta atau mungkin katakanlah 75 juta, 50 juta lah. Ini tapi saya hanya beli 1 kamar aja. Karena memang kondisi Gen Z kan mungkin nggak sepenuhnya belum, karena mereka baru lulus nih, baru lulus. Tipe-tipe studio, mereka baru lulus, kemudian baru bekerja gitu. Nanti dalam sekian tahun ketika mereka menikah, punya anak, nah ini sebenarnya mereka pasti punya aset ini gitu. Nah ini yang sebenarnya sedang coba kami kembangkan. Tapi ya tadi harapannya memang hal-hal semacam ini saya yakin di kabupaten kota lain juga banyak ya. Tapi nanti tergantung dari sosial ekonomi masyarakat juga. Iya. Ini sebenarnya kalau di Sleman ya di sini itu mereka sudah punya pergub kaitannya dengan rumah pondokan gitu. Jadi yang sudah mengatur apa sih yang harus disediakan di masing-masing pondokan, fasilitas, perizinan dan segala macam gitu. Jadi ada insentif apa sebenarnya kan nanti kalau misalnya dia sebenarnya mengurangi backlog penghunian Pemda gitu. Nah yang masih sering kita riset adalah dari perbankannya sendiri gitu untuk support kaitannya dengan pembiayaan rumah sewa itu kan skimnya nggak ada gitu. Ini yang mungkin pada saat nanti kita tahun depan gitu ya diskusi kaitannya dengan rumah sewa sudah mulai Kementerian Inkas, kita bisa memasukkan sampai ke tidak hanya penyediaan, tidak hanya skemanya, jenis dan segala macam, tapi sampai ke bagaimana pembiayaan itu gitu. Jadi tetap yang terutama menghadapi anak-anak sekarang yang memang standarnya agak beda gitu kan dengan standar anak-anak milenial gitu ya. Itu yang mungkin perlu dibahas sampai ke sana. Itu jadi masukan juga nanti buat teman-teman kementerian gitu. Nah ini sebenarnya ini yang kemarin juga menjadi concern kami. Kendal itu belum punya perda pertelaan, sehingga kemarin sempat diskusi sama teman-teman perbankan, karena memang ketika per unit tadi diagunkan memang harusnya ada pertelaannya di situ, sehingga tidak keseluruhan building tapi hanya per unitnya. Nah ini memang nanti harapannya juga upgrading pengetahuan teman-teman di Pemda ini juga perlu jadi concern teman-teman pemerintah pusat gitu. Jadi ini yang selain tadi perizinannya, nanti bagaimana tadi menyediakan fasilitasnya, misalkan tadi ada laundry, misalkan kalau sekarang parkir yang jelas ya kadang yang jadi masalah parkir itu, suka nge-gym kan, misalkan nanti ada coffee shop segala macam. Kalau itu dalam satu lingkungan itu sudah disediakan, saya yakin mereka akan enjoy sih Bu. Iya betul. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari animonya gitu ya, animonya itu kan arahnya sebenarnya akan ke sana kan ya, daripada rumah milik yang memang sekarang pangsa pasarnya kalau dilihat kan sebenarnya sudah di arah ke sana ya. Rumah milik saya yakin tetap ada pasarnya sendiri, tapi teman-teman yang tadi memilih untuk hanya mungkin menghuni 1 unit itu karena saya yakin mereka punya pangsa pasarnya sendiri juga, karena mungkin sebenarnya juga mereka punya rumah di tempat lain gitu. Kemudian hanya kerja di Kendal, jadi mungkin Sabtu Minggu mereka balik lagi. Nah sebenarnya hal semacam ini kan lebih menguntungkan buat mereka ya. Nah tapi ini bagaimana nanti kita bisa bekerja sama sehingga tidak hanya teman-teman dari yang mau sewa ini, tapi juga nanti teman-teman investor, kemudian teman-teman dari perbankan, dari Pemda ini semua bisa bekerja sama. Mekanisme yang tepat sebenarnya seperti apa? Kan saya yakin masing-masing ini
nanti akan muncul beda-beda ya. Ya, betul. Tapi ini yang saya kira ini tadi perlu dicoba sehingga nanti ini memperkaya khasanah Perkim di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya nanti kalaupun ada kajian riset di pusat itu tetap ada piloting dan tuntas gitu ya. Rata-rata ada beberapa yang kegiatan itu berhentinya di kajian, di penyediaan, tapi tidak sampai ke implementasi bagaimana. Yang kadang-kadang mantap itu kalau di skema pembiayaan. Pembiayaannya kadang tidak dilibatkan mekanismenya seperti apa. Pada saat implementasi tidak bisa dilakukan begitu karena ternyata pembiayaannya sendiri skemanya tidak ada yang sesuai sehingga sebenarnya butuh penyesuaian. Tapi juga sebenarnya pihak perbankan bisa kan menyesuaikan dengan kebutuhan, saya yakin, karena kalau dia tetap bersikukuh dengan skema yang ada, pasarnya nanti pasti akan hilang gitu ya. Ya memang kendala kita mungkin tadi ya, kita punya banyak sekali aturan-aturan baik di Pemda, kemudian di kementerian, yang di perbankan apalagi, yang ini mungkin sudah mengunci gitu. Nah ini yang memang kita perlu duduk bersama. Kalau di perbankan butuhnya seperti apa nih dengan nanti konsep seperti ini. Nah ini yang memang kita harus banyak yang belum ada di perbankan, apa yang bisa disupport oleh Pemda gitu. Betul, kan, ya? Kebutuhan seperti ini, ini nanti terkendala masalah ini nih misalkan. Dan ini yang berarti masalah ini kan harus ada pengecualian atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada kebijakan lain. Nah ini yang perlu ini. Dan saya sepakat mungkin perlu dicoba beberapa pola gitu. Piloting tapi beberapa pola ya. Jadi ya nanti tadi misalkan ini murni perbankan dengan dari karyawan-karyawan, kemudian nanti ada perbankan, ada investor, ada ini, atau mungkin dengan bahkan mungkin BUMD perumahan juga nanti nextnya juga perlu muncul gitu ide-ide ini ya. Karena riset-riset yang tadi yang saya sampaikan bahwa hotel yang untuk kos-kosan dan segala macam itu risetnya baru ke arah yang kota-kota yang punya kampus, gitu, yang punya, yang memang orang tuanya mampu, dan dia tidak perlu berpikir anaknya tinggal di mana, itu pasti akan nyaman dan secara keamanan terjamin, baru ke situ. Jadi sebenarnya butuh riset tambahan kan, bahwa kota-kota yang memang dia di daerah industri cocok nggak dengan skema seperti itu. Kota-kota yang memang dominan misalnya atau pegawai atau kawasan-kawasan wisata mungkin ya, sebenarnya butuh wisata, skema yang seperti apa. Industri betul. Karena kementerian yang PKP sekarang kan sebenarnya dirjennya agak beragam. Ya kita berpikirnya ketika beragam harusnya memang output yang mereka bisa rincikan baik regulasi sampai turunan kebijakannya bisa lebih rinci daripada kementerian sebelumnya begitu kan. Harapannya kita kan seperti itu, tidak hanya berdasarkan delineasi tapi berdasarkan tadi kebutuhan gitu kan, dan bisa dimodifikasi sesuai dengan tipologi yang ada di masing-masing daerah. Tadi ngomong delineasi kemarin kan sudah dicabut tuh. Iya udah dicabut, sehingga kalau dulu Kendal ikutnya perdesaan, sekarang udah dicabut ya. Minggu kemarin. Ya nanti saya kirimin ini ya. Saya juga baru dapat ini. Iya ini menarik juga karena karena kan terkotak-kotak nih pedesaan, perkotaan, kawasan permukiman untuk pesisir. Nah ini nextnya ini sudah dicabut, dan saya nggak tahu apakah nanti ada delineasi baru. Dasar pencabutnya dari mungkin ada dari surat menteri. Berdasarkan implementasinya susah mungkin ya, atau mungkin ada masukan-masukan juga gitu, sehingga dan ini yang mungkin juga nanti kedepannya akan menjadi semakin menarik gitu. Tapi saya yakin tadi menarik di Sleman untuk kota pendidikan gitu ya. Pendidikan kebutuhannya seperti ini. Nanti kalau di Kendal dengan kawasan industri seperti ini. Nah kebetulan kemarin kita Kendal ini kan ada beberapa kawasan industri ya. KITB di Batang ini berbatasan juga dengan Kendal, dan KITB KIK di Kendal. Nah, ini dan sekarang ada muncul banyak KPI baru tadi, ada KIK PES 2. Nah ini yang sebenarnya menurut saya ini juga akan ke depan perlu riset-riset gitu dari teman-teman akademisi, dan juga harapannya ini nanti ke depan bagaimana
pusat, daerah, provinsi, teman-teman akademisi, perbankan, swasta, masyarakat ini bisa berkolaborasi lah. Betul. Yang lihat saya masih kurang ketika kaitannya dengan riset itu memunculkan penjaminan. Jadi setiap apa namanya, misalnya terkait riset, sebenarnya siapa sih yang apa namanya bisa support di skim ini? Itu kan sebenarnya kita tidak pernah sampai ke sana melihat penjaminan itu secara makro gitu. Betul. Sebenarnya bisa kan ya untuk lebih spesifik gitu kan? Bisa. Sebenarnya kita dulu pernah diskusi sama teman-teman penjamin gitu ya. Jamgrida, Jamgrindo dan lain-lain. Memang yang menarik ini tadi sih sebenarnya kalau saya yakin kalau teman-teman di industri ini nanti akan lebih mudah mereka menghitungnya. Sebenarnya kan risiko kreditnya kan sebenarnya yang dihitung kan. Nah ini saya yakin ini yang karena kan kalau teman-teman industri ini kan sudah ada bisnis plan-nya, kepastiannya ya, maksudnya mereka kontrak sekian tahun, kemudian nanti gajinya sekian kalau gitu. Semoga aja nggak ada kendala di ekonomi makro sehingga pabriknya bangkrut gitu lah. Nah ini sebenarnya bisa dihitung gitu, visible gitu. Nah cuman memang masalahnya saat ini pengalaman kami Bu tapi kemarin dari teman-teman nelayan sih. Dari teman-teman nelayan ini memang di tahun T-1 kita sudah verifikasi mereka untuk pembiayaan oke. Dalam perjalanannya ketika mengikuti program kami, ini kan dinamis ya masyarakat ini, kondisi ekonomi kan sekarang dinamis. Nah ini yang kemudian baru terasa nih, mereka baru kemudian call 5 segala macam dan ini penyebabnya macam-macam gitu. Jadi karena ketidaktahuan misalkan, jadi di masyarakat banyak KTP-nya dipinjam untuk beli saudaranya kredit motor, itu banyak sekali tanpa mengetahui resikonya seperti betul apa. Jadi dipinjam ini buat saudaranya beli HP. Itu banyak Bu di masyarakat. Satu sisi dia mau mengajukan rumah, ternyata masih ada betul. Dan ini kalau dilihat data mungkin walaupun samplingnya kemarin cukup kecil 30-an orang, itu yang cukup berhasil hanya 4 orang Bu. Bisa dibayangin hanya nggak ada 15%. 10-15%. Nah ini yang sebenarnya apakah ini bisa menggambarkan keseluruhan? Ini yang memang belum ya. Tapi ini paling tidak bahwa ini ada angka-angka ini dan saya yakin angka-angka ini nggak akan jauh berbeda di tempat-tempat lain karena memang kondisi masyarakat realnya semacam ini. Nah ini yang memang ekonomi real di masyarakat yang memang tadi. Jadi ketika kita misalkan ngitung penjaminan semacam ini, tapi ketika ekonomi di masyarakat ini sehingga itu akan menaikkan angka presentasenya ini biaya penjaminannya. Tapi saya yakin harapannya tadi visible sih sebenarnya gitu. Ya memang harus dimulai gitu ya. Kita ngomongin soal data tadi ya, data kemampuan dan segala macam, tidak semua bahkan nggak banyak Pemda. Kualitas Pemda yang bagus pun untuk data kemampuan dari masyarakat tuh mereka nggak punya gitu. Jadi memang kita harus mulai dulu gitu. Mungkin mungkin saya tanya-tanya teman-teman Jawa Tengah, mereka punya itu masuk ke Simperumnya gitu. Sampai sedetil itu kah? Gitu. Kemampuan? Ada, sebenarnya ada. Tapi memang apakah itu kemudian mencerminkan keadaan aslinya? Nah ini karena memang itu kan didata dari teman-teman desa ya. Nah ini sebenarnya harapannya teman-teman pendamping desa ini yang memang dan atau mungkin harapannya ada self assessment gitu Bu ya ke depannya sehingga kita bisa tahu kondisi sebenarnya ekonomi seperti apa gitu. Jadi memang butuh piloting yang atau memang harus dari pusat sendiri mewajibkan gitu. Ya, itu. Mewajibkan Pemdanya sendiri untuk bisa punya database seperti itu. Kan yang sekarang kan arahnya ke RT. Ya, mungkin nggak hanya ke Pemda ya, tapi ke masyarakat. Misalnya kalau dulu kan kalau ngurus ini harus punya BPJS ini kan gitu kan. Dulu kan sempat ada kayak gitu. Nah, bayangan kami misalkan nih orang mau menikah nih. Orang menikah kan nanti nextnya kan punya rumah Bu. Bisa nggak sih diaturan di KUA gitu kan nanti diatur nih. Jadi iya harus self assessment, pendapatannya berapa, suami berapa, istri berapa, kerja di mana, preferensinya seperti apa sehingga kita punya cukup data. Nextnya orang-orang yang akan menikah ini yang akan kita bantu untuk punya rumah. Nah ini ke depan ketika punya cukup data ini saya yakin
Itu bisa cuma ada membantu, walaupun solusi. nanti berapa tahun lagi kita bisa Betul, review ya. ya. Karena kan baru muncul pengeluarannya kan setelah mereka Iya, betul. nikah. Nikah, Iya, gitu. oke itu nanti kalau misalnya nanti kita banyak diskusi dengan teman-teman Iya. bisa masuk ke sana. Karena kan mumpung ini masih range-nya masih digodok, itu kan Iya. kita bisa menginisiasi atau memberikan ide untuk program-program yang sebenarnya di masyarakat itu butuhnya itu kan itu sebenarnya memudahkan. Betul. Peran Pemda sebagai penyedia data itu kan data yang seperti apa itu Iya, pemerintah yang- pusat harus bisa menekankan itu gitu. Dan harapannya karena tadi pengalaman kami di T-1 pun ketika pelaksanaan di T0 data ini bisa cukup banyak berubah karena Betul. datanya dinamis dan ini sekali. ya Betul. Ini yang harapannya paling tidak kita punya data awal sehingga kita pun bisa memetakan nih kebutuhan nanti nextnya dengan kondisi masyarakat seperti ini kita bisa melakukan modifikasi apa nih sebenarnya, gitu. Betul. Ya, modifikasi program. Oke. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini gitu ya, kita pengen kita punya rencana bareng gitu ya Iya. untuk kedepannya. Selain kaitannya dengan tadi mengatur kafling minimal, sebenarnya masalahnya kafling minimal ya, pembiayaan perumahan dan lain sebagainya. Regulasi apa sih sebenarnya yang masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah gitu ya untuk mengimplementasikan gitu terkait dengan beberapa hal yang memang harapannya pemikiran ini kan kita pemikiran tidak hanya dari awal dari Kendal itu harapannya juga bisa digunakan oleh masyarakat lain terutama teman-teman di daerah yang mirip mungkin karakteristiknya tipologinya seperti yang di Kendal. Iya. Kalau pendapat saya tadi dari sisi tata ruang ini tadi kafling minimal itu sebenarnya kan aturan yang ada di RDTR ya. Betul. Nah ini memang kebijakan ini mungkin saya yakin ketika teman-teman ini mengatur, ini mungkin biasanya dari KLHS kan Bu. KLHS-nya itu-gitunya sekian sehingga muncul kafling sekian. Nah ini sebenarnya yang sering kita lupakan, kita jarang melakukan analisis ekonomi. Mampu nggak masyarakat memenuhi itu gitu dengan misalkan kita bikin aturan sekian, mampu nggak masyarakat ini nanti membeli? Karena bisa jadi kalau di luar Jawa sama di Jawa itu kan harga tanahnya kan jauh. Beda, di sana kafling minimalnya bisa 400, 300. Betul. Nah ini sebenarnya analisis ekonomi ini juga nanti harus perlu dilakukan gitu, Pak. Sehingga ketika teman-teman melakukan RP3KP maupun dari teman-teman dari tata ruang, ini juga ada terkait dengan itu analisis ekonomi ini perlu dilakukan. Kemudian tadi aturan terkait dengan beda-beda bangunan gedung maupun beda pertelaan, sehingga kita sudah mulai harus vertikal nih ke depan. Vertikal ini jadi nextnya mungkin Gen Z ini kan ya punya ruang sendiri jadi bisa dia memenuhi. Betul, jadi nanti tinggalnya di apartemen lah atau apartemen sederhana tapi secara fasilitas, secara mungkin di tingkat RT atau RW semua fasilitas ada ya. Jadi maupun taman, kemudian tempat olahraga, kemudian sesuai jadwal yang regulasi itu betul, ya. Sehingga ini yang mungkin bisa perlu ini. Kemudian juga lahan Bu, yang menarik ini kan kalau misalkan di Jogja kan Sultan Ground ya gitu, itu sehingga sebenarnya ini yang menurut saya juga menjadi menarik karena sehingga ekonomi di Jogja ini bisa tetap dijaga gitu, sehingga dengan harga yang cukup murah lah menurut kami yang di Jawa Tengah. Tapi kalau yang di luar Jogja sendiri kan semuanya diserahkan mekanisme pasar. Bisa jadi kita pernah lakukan semacam survei dengan Undi pada saat itu, dalam 10 tahun kenaikan harga lahan itu bisa 1000%. Iya, itu terjadi tapi dalam 10 tahun yang sama kenaikan pendapatan hanya 200%. Nah, ini sebenarnya juga perlu kita cermati bersama ke depannya, jangan sampai nanti anak-anak kita nggak mampu nih. Atau mungkin nextnya juga jangan sampai lahan-lahan ini menjadi milik beberapa orang saja gitu, sehingga redistribusi lahan ini juga menjadi penting. Nah, ini juga kaitannya mungkin bahwa ke depannya
menghuni rumah ini nggak harus memiliki. Betul. Gitu, nggak harus memiliki, sehingga nanti tanah-tanah negara, tanah-tanah Pemda. Nah ini regulasi ini juga perlu diatur nih, karena kemarin kita sempat mau bikin ini Bu, kerjasama dengan pihak ketiga untuk rusunawa. Itu kita terkendala, jadi sewa lahan Pemda itu hanya maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang. Nah ini yang tidak ada jaminan bagi teman-teman pelaksana atau pihak ketiga ini untuk membangun rusunawa. Sebenarnya bisa dengan mekanisme bangun dasra atau bangun seraguna dan lain-lain, tapi itu harus menggunakan mekanisme tender dan lain-lain. Nah, aturan-aturan yang semacam ini yang saya yakin nanti perlu direview sih ke depannya gitu. Itu kita pernah dulu identifikasi, menurut saya risetnya bagus. Jadi dulu identifikasi lahan untuk MBR. Yang sayangnya sebenarnya itu sebenarnya bisa direplikasi kabupaten lain. Kita dulu piloting di 2 kabupaten di DIY. Menarik sebenarnya karena kita mendeliniasi lahan-lahan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai perumahan MBR dengan mengoverlay dengan tata ruang yang jelas ya, peruntukannya sesuai tata ruang, mengoverlay kembali terkait kerentanan bencana, mengoverlay kembali LSD LP2B, terus mengoverlay kembali topografi minimal yang bisa digunakan untuk lahan permukiman. Muncullah tuh lahan-lahan termasuk minimal luasan lahan untuk sebagai perumahan MBR. Jadi kita nggak akan muncul tuh yang 4 kapling, 5 kapling, dan paling nggak ada kapling, jumlah kaplingnya nggak terpenuhi. Nah, sayangnya tidak dilanjutkan gitu. Sebenarnya temuan-temuan itu jadi menarik karena kenapa? Begitu lahan-lahan itu terintervensi, misalnya kayak di Sleman terintervensi, tadinya masih punya tuh, mereka punya, sebenarnya mereka waktu itu saya butuh riset, sempat menyampaikan ke kita karena kita nggak mungkin dimasukin program yang kaitannya rumah tapak. Betul. Secara harga tidak mungkin harga di sini untuk tapak gitu. Jadi butuh pengkajian. Kita waktu itu menyusun kajian mana sih yang masih bisa diberi dengan waktu itu tahun berapa ya, 2017 atau 2018. Harga 250 untuk bisa diakses sebagai memakai programnya perumahan MBR itu ya. Ternyata nggak ada, tuh ada di pinggir-pinggir. Nah, tahun berjalan itu ternyata kan udah bisa dipakai lagi itu untuk yang begitu kena tol. Nah, jadi kan butuh riset lagi. Jadi maksudnya riset kaitannya seperti itu tidak bisa kita satu riset bertahan dalam berapa lama. Ketika terjadi perubahan misalnya tol, bandara dan segala macam, termasuk KEK itu kan berubah semua nilai tanah yang ada di sekitarnya. Itu yang perlu. Iya. Dan menariknya Bu, jadi ternyata Carita sama Kendal ini punya hampir kesamaan visi gitu. Itu saya ingat menjadi inovasi saya pas kalau di Pemda kan ada untuk inovasi ya dari ketika di Klabim gitu. Dan ini yang kami lakukan 2019 itu bagaimana terhadap kawasan industri ini saya melihat tadi ketersediaan lahannya. Jadi betul dilakukan overlay dari pola ruang yang untuk permukiman, kemudian dari peta citra yang ada mana-mana yang belum terbangun, kemudian kalau kami sih belum sampai bencana dan lain-lain, tapi kita mengoverlaykan dengan peta harga lahannya BPN, walaupun walaupun secara actual di lapangan mungkin bisa jadi berbeda ya, tapi paling tidak kita bisa punya gambaran. Betul sekali Bu, jadi memang dalam sekian tahun mungkin masih bisa, tapi kemarin kita melihat 20 tahun ke depan akan susah, jadi akan sudah semakin sulit karena tadi kenaikan harga lahan dengan kenaikan pendapatan itu sudah jauh, kemudian ketersediaan lahan juga sudah semakin menipis, sehingga bisa jadi harga-harganya akan semakin meningkatnya akan lebih jauh. Nah ini yang sebenarnya perlu diproyeksikan. Iya, perlu diproyeksikan dan kaji risetnya itu harusnya sudah sampai ke proyeksi gitu ya, di angka sekian gitu jadi bisa diantisipasi. Dan ini kita sudah punya bahkan sampai detail per desa ini yang kuningnya di sini luasannya sekian, ini harganya sekian-sekian 0 sampai 300 gitu, 300 sampai 1 juta, 1 juta ke atas. Ini kita sudah punya angka-angkanya. Cuman memang betul tadi begitu RT RW-nya berubah, itu harusnya dilakukan analisis lagi. Cuman memang kadang tidak diikuti gitu ya kajian turunan. Betul, karena pada saat itu sudah nggak dikelola lagi, bukan analisis lagi. Dan ini memang harusnya hal semacam ini dilakukan secara continue ya di tingkatan Pemda sih. Ini memang kadang-kadang hal kayak gini ini luput dari Pemda, lebih ke banyak yang reguler, termasuk tadi kegiatan yang dengan dewan dan segala macam yang kadang-kadang prinsip tetapi malah justru sering di. Betul. Ya mungkin ini juga
ini ya apa? Karena selama ini teman-teman Pemda ini kan anaknya Kemendagri, kita kegiatan-kegiatan ini kan given dari Kemendagri. Nah, mungkin juga kalau Carita ada akses ke Kemendagri ini bisa diusulkan, Ibu. Jadi bagaimana nanti masing-masing Pemda ini bisa punya satu keluasaan gitu ya, maksudnya terkait subkegiatan bisa mereka punya kekhususan lah, kelokalan, sehingga apa yang mau dikembangkan. Tapi ini juga nanti tidak bahasanya sama semua se-Indonesia. Iya gitu, nggak bahasanya sama betul. Tapi yang pasti bagaimana, karena kan masing-masing Pemda kan punya target capaiannya sendiri ya, sesuai visi misi Bupati. Nah harusnya ini yang juga bagaimana ini bisa mendukung hal tersebut. Ada ruang di situ gitu ya. Ya ada ruang-ruang untuk. Jadi kalau kalian itu kelihatan gitu masing-masing. Betul. Sekarang kan sama SIPD semua. Iya. Iya betul. Oke, menarik sekali Pak Zia. Kita udah 30 menit lebih begitu ya. Nanti kita sudah berencana next untuk podcast Ibu. Temanya. Nanti mungkin kita bisa mengundang expert siapa yang memang relevan dengan apa yang yang kita diskusikan. Betul. Nanti atau mungkin kapan-kapan nanti kita undang juga nanti Kendal, sehingga nanti biar diskusinya akan juga melihat kondisinya seperti ini. Terima kasih Pak Zia. Terima kasih sekali Bu Dedi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.